Selamat malam, saya Ukok, Yankee Brapusik Alfa Romeo Portable Medan. Oke, saya akan membandingkan cara pembacaan azimut ya, atau indikator azimut atau rotator ya, antara digital dan analog. Oke, ada yang masih bingung gitu ya. Kemudian ada yang masih kurang paham cara pemasangannya bagaimana gitu, karena satu di dalam ruangan, satu di luar, di tower gitu ya. Apalagi towernya sampai 200 meter. Waduh, pusing ya. Tapi jangan khawatir. Oke, saya akan jelaskan ini digital. Layarnya lebih besar daripada punyanya K3NG. Saya udah lama gunakan ini. Kemudian ada yang produknya dari Eco Alpha 4 itu yang digital juga, sudah saya tidak gunakan lagi. Nah, oke. Nah, ini kebetulan ya, saya memprogram ini start stopnya itu di 180 derajat, bukan di 0 derajat, yang artinya ini alat start stopnya di selatan atau south. Oke, tidak bekerja start stopnya di utara atau 0 derajat. Kita lihat, kalau yang saya bilang tadi start stopnya 180, berarti dari si rotator itu tidurnya di sini ya, tidurnya sleepnya di sini ya, tidurnya dia belum kita kerjakan. Begitu kita kasih tekan arah kanan CCW ya, dia mutarnya ke kanan searah jarum jam ya. Nah, kalau saya putarnya, kalau dia tidur di sini stop ya artinya ya. Kita putar CCW, dia tidak mau. Karena apa? Si motor sudah stop. Limit switchnya sudah stop di situ, limitnya sudah di situ gitu ya. Batasnya di situ. Oke, saya akan jelaskan. Sekarang saya kasih targetnya ini targetnya belum dipasang pula lagi ya. Kalau nggak dia bisa otomatis kabelnya tidak terpasang rupanya. Ini saya kasih di 270 derajat ya. Kita start dari sini, dari D180 ke 270, yang artinya itu west ya, W west, barat artinya. Oke, si digital, karena ini motornya belum ada, mekanisnya belum ada, saya kasih sensornya. Jadi ini sebagai rotornya lah ya, penggerak. Jadi tangan saya yang jadi rotor untuk memutarkan sensor, memberi feedback ke digitalnya ya. Oke, 270 ya. Kadang-kadang ada yang kurang paham, kelewatan cincai lah ya, cincai, karena ini potensionya 500 ohm ya, 270 ya. Oke, tapi dibilangnya di sini south, sementara kita di sini yang analognya west. Ini digitalnya benar nggak? Nah, sebenarnya sudah benar, akan tetapi ini kan kita mutar sensornya aja, dia kasih hasilnya, indikasinya aja gitu. Indikasinya aja di 270. Sementara ininya salah. Tidak salah. Ada yang salah kita di sini memperagakan ini. Ini kan kita kan hanya muterinya, ya kan, tapi tidak kasih perintah si motor untuk berputar. Nah, kita tekan ini, seharusnya in dulu kita tekan, karena hanya untuk membaca. Saya lepas, kemudian dia bilangnya west, tidak salah ya. Nanti kalau sudah normal, artinya sudah terkonek semua, itu sudah pasti ya, sudah pasti benar dia. Jadi sekarang dia west ya, di 270 benar ya, 270 west tuh indikasinya ya, W, oke. Nah, sekarang saya kasih ke ini dulu lah biar paham. Terus ke 0 derajat, artinya not ya. 0 derajat. 0 derajat sama dengan 0 derajat. Oke. Saya putar tot. Kalau arah putar ke kanan, dia otomatis kantornya naik gitu. Kantornya naik ya. Nanti kantornya naik. Dia begitu sudah 359, oke, kembali ke 0 gitu, karena 360 itu sama dengan 0. Ada teman bikin 360 dibuat 360, berarti rotatornya udah 361 derajat bukan 360 ya.
karena dia salah paham gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini di note ya, tapi masih di US. Ingat tadi kita ininya toggle switchnya belum kita tekan ya, kita komen motornya ya. Kita lepas, bener nggak dia di notes katanya, betul ya, 0 derajat ya, notes. Oke, sekarang saya kasih di sini ya, sekitar berapa nih, 45 derajat ya, 45 derajat ya, kita lihat. Cet 45 derajat, macam main wayang aja ini. Sebentar, 45. Oke, 45 derajat ya, 45. Kita lihat north east ya, north east. Oke, benar nggak north east? Bener, NE di sini ya, di sini kan NE, north east. Oke, 45. Bagaimana dengan 60? Nah, kita lihat apa dibilang ya. North east 60 ya, 60, 45, 60, 60. Oke, di situ tidak ada komen ya. Dari NE ini nggak ada komen. Kalau yang ini kan analog ini kan ada komen nih. Apa dibilang? Kalau digital ada komennya. Dia pasti bilangnya, kita lihat, is not is not is. Paham nggak artinya? Artinya begini, kita rotatornya putar ke kanan menuju ke is ya, itu kan is, kemudian not is, kita datangnya dari not is ya, jadi jangan bingung gitu, apa ini itu. Nah, itu oke. Kemudian kita kasih ke 90 biar paham gitu ya, 90 derajat. Jadi jangan gagal paham, kalau bisa paham 100% gitu ya. Kemudian 90 derajat ya, 90 derajat. Ini waktunya cukup nggak ya? Saya nggak tahu juga ini. 90 derajat. Cincai lah. Jangan boleh cincai ya. 90 ya. Itu bilangnya is ya. Ini ene dibilang ya. Is. Dia nggak bohong gitu, karena sudah diprogram ini indikator sesuai dengan standar international degree ya, artinya bearing ya, bearing daripada perkapalan semua, pesawat semua itu kita ngikuti di situ gitu. Kita lihat, ikutin juga gitu ya standarisasinya gitu. Kemudian kita kasih arahnya ke SE, di sini SE ya, sarjana ekonomi bukan. Southeast artinya itu SE ya, berarti kalau 120 ditambah berapa itu ya, 90 tambah 135 ya, 135. Kita lihat SE betul nggak dia, 135. Ini matematik kurang juga nih, agak bingung karena banyak kali di kepala pemikirannya. 36, 35. Oke, yes, 36, 35. Oke, kita lihat apa dibilang. Southeast ya, SE jelas ya, southeast tuh ya, southeast balikan 135 southeast. Ini kenapa kalau dua abjad gini dibuat southeast ini diperpanjang tulisannya, karena dia masih ada ruang, ada space untuk LCD-nya. Tapi kalau sudah northeast itu udah nggak muat lagi, makanya disingkat aja gitu. Jadi itu aja maksudnya. Terus kita kasih kembali ke 180, bukan kembali artinya kita menuju ke 180 lagi ya. Jadinya satu putaran gitu, satu putaran 360 derajat. Oke, kita lihat lagi 180, lebih dia. 180, kita lihat dia bilangnya harusnya south. Oke, betul ya, selatan. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit lagi ya. Ini kan udah satu putaran ya, satu putaran, karena kita startnya dari 180. Nah, kalau kita menuju kemari lagi tanpa kita balik ya, itu namanya overlap ya, overlap. Oke, overlapping. Di sini saya kasih 210 ya. Jadi si rotator itu bekerja lebih dari 360.
lebih dari 360 ya, bukan indikator ininya ya, swing putaran dari si apa rotator gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian kita lihat di sinilah biar jelas ya, southwest berarti 210 tambah berapa deh, tambah 15 derajat ya, 20 derajat deh, 25 terus 35 deh, 35. Coba kita lihat southwest ya, southwest SW ya, southwest di sini ya. Nah berarti kita kemari, nah ini dia. Oke, 270. Nah kira-kira begitulah ya. Itu sudah satu putaran dan kita tambah lagi dia, artinya dengan overlapping 90 derajat ya, jadi totalnya 450 derajat. Dia kembali ke west ya, ke west. Nah ini yang saya bilang ya, jadi dia overlap. Nah si digital saya ada kasih program ya, bikin programnya untuk nanti dia tidak confuse, tidak bingung di mana si rotator itu bekerja gitu. You got mail. Nah apabila lebih dari 180, kita tadi kan udah stopnya di sini ya, bukan stop ya, udah stop di sini ya maksudnya. Kemudian kita mau lewatkan dari stop itu sampai kemari, itu namanya overlap ya, 90 degree overlap. Nah di sini si digital saya sudah buat gitu. Kalau sekarang ini kan lampunya satu ya, apabila lebih dari 180 derajat, 1 derajat aja lampu akan menyala, lampunya akan 2 menyala. Bentar, ini kan 2 nyala tuh ya, karena masih lebih ya. Nah tuh 179 ya, begitu 181 80 belum hidup, dia nyala lampu lednya nih. Perhatikan lampu lednya, saya peragakan lagi. Nah itu tuh, ini nanti ada indikator untuk lampu led ya, berupa lampu led atau apalah, nanti tergantung desain ini ya, si panelnya ya. Nanti di depan panel itu dibuat overlapping gitu, overlap gitu ya. Jadi si rotator yang artinya bekerja di atas 360, lebih dari satu putaran gitu maksudnya ya. Fungsinya apa? Itu tadi misalnya ada target di sini ya. Target kita kebetulan ada target di sini 210. Nah, kalau yang model begini nggak bisa kemari, dia udah pasti berhenti di sini dia. Nah, kita mesti balik kemari kan. Nah, sayang kan si rotatornya bekerja, motornya panas, antenanya pun muter-muter di atas. Sementara si stationnya ini dia sudah ngopi-ngopi. Kita udah jalan kemari, begitu rotator kita udah nyampe, dia udah nggak ada lagi, udah kabur dia. Jadi kalau kita punya overlapping ya bisa kemari tanpa kita balik lagi, jadi waktunya nggak banyak gitu, itu maksudnya ya. Oke, mudah-mudahan paham lah ya, hanya itu aja. Nah kalau dia putarnya dari ke kiri, dari sini ke kiri, berarti dia arah CW, berarti kita putar yang ini ya, CW. Kemudian ini artinya left ya, kalau CW artinya kanan, CW ya. Jadi kita lihat kalau dia putar ke kiri, rotating CW gitu, sedang memutar ke arah CW ke kiri ya. Nah gitu maksudnya ya. Oke, mudah-mudahan kesel. Jadi perbandingannya itulah. Lain halnya sama elevasi. Ini azimut namanya, ini azimut ya, ini azimut. Nah kadang-kadang ada teman-teman nggak paham, dia nggak baca di situ azimut indicator. Nah kita budidaya membaca itu memang kurang ya. Jadi kadang-kadang dia sendiri bingung, padahal di situ sudah ada. Nah kalau dapat ini bingung lagi, apa itu azimut, apa itu elevasi gitu kan. Kalau azimut itu putaran, dia berputar. Nah, ini namanya azimut, 360 derajat namanya azimut. Nah kalau elevasi dia hanya bekerja misalnya dari sini ya, dari 90 ya sampai kemari. Ada yang sampai kemari, artinya dia pergerakannya hanya antara 90 derajat, optionnya ada yang 180 derajat, setengah busur ya, setengah busur. Kalau ini 2 busur, satu busur ya, satu busur 180 ya, berarti 2 busur ya, 2 busur. Kalau ini seperempat dan setengah busur gitu. Nah ini maksudnya ya, busur kan ada busur yang apa,
cuma 180 derajat. Nah, itu maksudnya. Jadi itu elevasi, di sini ada up, ada down, sementara ini CW, ini CCW. Ini alat tracking untuk satelit ya. Oke, gitu aja yang berapa sih alarmnya. Ciao.